Sini gua spill, berapa sih biaya modif Aerox Turbo ala Den Dimas begini? Apakah termasuk budget pelajar atau budget sultan? Mari kita cek. Jadi Aerox turbonya sudah kita modif. Udah lumayan banyak yang kita modif ya. Dari depan sampai belakang, ini udah banyak banget. Sampai ke mesin aja, ini juga udah sedikit kita modif teman-teman. Knalpot juga udah ganti, pokoknya udah banyak banget yang kita modif di Aerox turbo kita satu ini. Gue bakal spill, kira-kira estimasi berapa lah ya habisnya dan apa aja sih yang kita modif biar bisa menjadi referensi buat kalian nih teman-teman. Nah, jadi mending kita mulai dari yang paling kelihatan nih ya. Bodinya dulu. Kotor cuy, bersihin dulu bila kinclong. Ya kan, langsung kinclong. Makanya siapin celings di rumah kalian sama microfibernya. Biar motor kalian kinclong selalu coy. Langsung kinclong. Bodinya ini udah kita repaint teman-teman. Nah, kita repaint di Dons Motor Garage ya kan. Bodinya pakai BMW Sakir Orange, ininya pakai Argentum. Mungkin kalau repaint kayak begini di kisaran berapa ya? 3-4 jutaan lah ya. Tergantung seberapa susah catnya. Itu baru si cat bodinya aja nih, ya kan. Di video ini mungkin akan terlihat agak sedikit merah karena emang orange-nya cukup kemerahan lah ya. Tapi gue sih jujur suka banget. Ada yang suka, ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Selera masing-masing. Tapi kalau gue suka sekali teman-teman. Pelek itu kita belum ganti tapi udah kita repaint teman-teman. Nah kalau ini pakai Argentum mungkin juga kisaran sama lah, 3 jutaan juga pelek depan belakang. Kenapa agak lebih mahal? Karena ini warnanya agak sedikit susah. Rem juga udah kita upgrade nih. Pengereman full RCB depan dan belakang. Cakram juga kita gedein yang di depan. Kaliper pakai RCB yang 2 piston aja cukup. Tapi emang udah lebih bagus daripada bawaan aslinya. Selang rem juga udah kita ganti pakai Allegri made in Italy nih, ya kan. Mungkin kalau di total pengereman sekitar berapa nih? Kaliper 2, disc brake, mungkin sama braided ininya sekitar 5 juta lah. Anggap aja sekitar 5 jutaan lah ya. Ban gue juga ganti. Pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter, 120 di depan dan 150 di belakang, makanya kelihatan lebar banget. Nah, ban ini sekitar 1,5 lah ya kira-kira. Depan belakang karena ukurannya agak gede lah, 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi kalian bisa melihat emang looks-nya juga jadi berbeda sekali. Belum lagi kalau kita ngomongin emblem. Kalian bisa lihat motor gue sekarang udah 500 cc. Kenceng banget gue Aerox gue nih. 515 ini emblem pakai GMA teman-teman. Nah, emblem GMA kalau nggak salah berapa ya? Beberapa ribu lah ya. Ini dapat yang di sini sama dapat yang di belakang teman-teman, yang huruf Jepangnya. Gue sih suka ya, timbul kelihatan lebih mewah. Terus somehow karena bodi gue ada silvernya, ketemu ini pas banget silvernya. Nah, kita ke atas. Spion udah kita ganti juga pakai punya GMA. Ya kan, ini banyak banget yang nanya, kalau nggak salah sebutannya GMA Nimo Ducati Style gitu. Ya kan, kisaran 100 ribu sampai 200 ribuan lah ini. Ini pakai master dari RCB yang E3 kiri kanan. Estimasi gue sekitar 700 ribuan lah ya kiri kanan, ya kan. Yang tabungnya bentuknya kotak, jadi kelihatan OEM. Nah, hand grip gue udah ganti pakai Domino, ya kan, made in Italy. Warnanya orange, cuman emang ternyata orange-nya agak berbeda sama yang body. Tapi nggak apa-apa, masih masuk-masuk aja, ya kan. Kalau misalkan ngomongin agak sedikit ke sebelah sini, yang gua ganti atau gua tambahkan di sini adalah karbon di tempat fuel sini, ya kan. Ini dari DCS karbon, jadi ada beberapa karbon yang gua tambahin. Di sini ada DCS karbon, terus di sebelah sini nih. Nah, DCS karbon udah bikin yang kalian bisa beli. Jadi tinggal beli, tempel pakai 3M. Ini langsung pas nih. Rapi banget. Gue pakai 4 karbon di sini, tutup bensin, ini cover kiri dan kanan, sama hager belakang. Nah, ini juga cakep banget nih di sini. Sebenarnya mereka juga jual yang sampai sini nih karbonnya. Tapi jujur gue kepengen karbonnya jadi aksen aja, ya kan. Makanya kenapa gue cuma bikin yang sebelah sini nih teman-teman. Estimasi berapa deh karbon-karbonan gini? 1 juta, 2 jutaan kali ya. Estimasi sekitar segituan. Worth it banget menurut gua karena rapih. Terus kalian bisa pasang sendiri di rumah. Jadi kalian gak usah jauh-jauh datang ke bengkel, tinggal pasang sendiri aja. Salah satu modifan yang utama yang gue lakuin di motor ini biar lebih enak, jok. Nah, ini jok dari PM Auto. Kalian bisa follow Instagramnya. Ini gua sangat berterima kasih sama PM Auto karena sebenarnya waktu itu udah jadi. Cuman gue request lagi tambahan dan mereka mau melakukan retrim lah ya. Ini adalah modifan penting kalau kalian pengen Aerox kalian jadi lebih enak. Gua nggak bilang jadi seenak NMAX ya, tapi setidaknya lebih nyaman lah dibandingin yang standar. Apa yang gua lakukan sama joknya? Yang pertama gua lakukan adalah gua minta ini bagian pantat ini dibundurin.
itu bisa dimundurin sekitar 2 cm teman-teman dari posisi standar. Nggak bisa lebih dari itu. Sebenarnya gue pengen lebih mundur lagi, tapi nggak bisa lebih sayangnya karena udah kepentok sama plastiknya di sini nih. Nah ini udah nggak bisa dipapas lagi nih, karena ini udah ada plastik di sininya. Tuh ini udah tipis banget di sebelah sini. Jadi maksimal hanya bisa mundur sekitar 2 cm dari posisi standar. Tapi 2 cm itu udah kerasa banget bedanya posisi ridingnya. Kemudian juga komplain gue berikutnya dari joknya Aerox itu adalah licin. Ya kan, akhirnya gue minta dipakai bahan yang racing. Nah ini ngegrip banget, bener-bener ngegrip banget. Sama lekukan di sininya itu gue bikin lebih celong lagi, ya kan, biar kita nggak gampang maju ke depan, biar nggak gampang merosot. Jadi sekarang riding posisinya ini udah jadi lebih enak teman-teman. Nah gue bisa lebih mundur, ya kan, joknya juga lebih empuk. Tapi yang jelas riding posisinya ini udah lebih enak dibanding sebelumnya. Itu benar-benar di sini banget nih, tegak kayak Vespa atau tegak kayak Aerox tuh sebenarnya. Ini udah dimundurin, udah lebih sporty lagi. Dan gue juga minta ditambahin beberapa detail. Seperti bisa kalian lihat bahannya, ini katanya baru motor gue doang yang pakai ini. Karbon-karbonannya bentukannya cakep banget. Kalian geser-geser kamera berubah efeknya. Ini ditaruh di depan sini sama di atas sini teman-teman. Nah, ada alasan nih kenapa gue taruh di sini. Karena kalau kalian lihat joknya Aerox kan begini, terus ke sini kan. Nah, nyambung nih karbonnya sama body parts karbon gue. Tuh, cakep ya. Jadi ternyata di desainnya cakep banget nih. Kalau kalian pakai karbon di sini, kalian langsung request aja ganti jok yang di sini juga karbon. Tuh, karena nyambung banget. Ini jujur cakep banget. Gue juga request sama PM Auto, benangnya dicari yang sama warna bodinya. Jadi kalau kalian lihat, ini mereka nyari nih benang yang warnanya sama. Ini mirip banget sih, ini sama ini. Ya kan, orange. Terus juga gue request salah satu detail jok yang awalnya nggak ada teman-teman. Tapi setelah gue lihat NMAX standar, gue kayak, wait, ada satu detail jok yang ternyata menarik juga untuk kita pasang. Lipetan teman-teman. Nah, lipetan ini nih sengaja gue request dan emang sengaja warnanya silver, ya kan, ada di belakang dan juga ada di depan sini teman-teman. Nih, ada di sini, ya kan. Nah, itu sengaja gue request karena gue lihat di NMAX ada dan cakep banget. Dan ternyata jarang yang request, tapi menurut gue ini sebuah detail cakep yang kalian bisa cobain teman-teman. Menurut gue kalian bisa lakuin lipetannya itu sewarna body, lalu benangnya misalkan yang kontras, atau kayak gue, benangnya sewarna body, lipetannya yang kontras. Itu terserah kalian. Banyak yang bilang kalau jok karbon itu kan biasanya licin ya. Tapi di bahan yang ini enggak loh teman-teman. Ini bisa kalian lihat, ini keset, ya kan. Tentunya tidak sekeset yang depannya, karena depannya emang racing, tapi ini cukup keset. Buat boncengan harusnya cukup aman teman-teman. Jadi ini jok gue suka banget sama hasilnya. Bener-bener jadi kata racing banget, ya kan. Thank you banget PM Auto, luar biasa. Nah kalau jok ini custom, ya let's say sejutaan lah ya. Kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta. Lanjut. Di belakang sini tentunya kalian sudah bisa melihat knalpot. Yoi, knalpotnya custom. Special request. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini banyak banget yang nggak tahu tuh. Nanya itu knalpot apa? Cjiro cuy. Ini sengaja banget gue request yang ini karena gue bilang gue kepengen pakai logo Cjiro yang jarang orang tahu. Ternyata mereka punya yang logo ini nih, logo kayak Jepangnya gini ditempel. Cakep banget coy. Ternyata pas banget somehow ini Jepangan, tulisan Aeroxnya juga Jepangan. Cakep banget. Nah ini gue nggak tahu harganya berapa karena ini custom. Tapi lesnya sekitar 1 juta sampai 2 juta lah ya kira-kira. Ini suaranya cakep. Sekarang coba kita nyalain bentar ya. Cakep tuh suaranya. Ternyata Arif baru ngasih tahu ada detail tulisan Jepang di karetnya sini guys. Tuh. Lucu juga. Cakep. Detailnya cakep. Cjiro, gue mesti mengakui yang ini cakep. Nah, kalau kalian pengen beli, gue nggak tahu, kalian coba aja DM Cjiro, tanya aja pengen beli knalpot kayak Den Dimas gini. Mungkin mereka akan mencoba menjualnya. Tapi kalau ditanya harga berapa, gue nggak tahu karena ini custom. Lalu yang diganti lagi di belakang yang menurut gue juga sangat krusial biar Aerox kalian lebih enak, shock breaker. Gue pakai Pro Fender ya kan, yang X series. Nah, yang ini emang ya bisa dibilang top of the line-nya provider lah ya, mungkin sekitar 4 jutaan, 4 sampai 5 jutaan. Tapi ini adjustable 3-way, bentukannya cakep, warnanya juga cakep.
Jadi menurut gue overall salah satu suspensi yang mendongkrak looks-nya ya si provider. Kalian mesti ceki-ceki nih provider nih. Engine mounting juga udah gue mundurin pakai punya ARM teman-teman. Nah ini sama kayak yang gue pakai di NMAX ya kan, mundur sekitar 5 sentian. Sebenarnya sih cukup. Kalau terlalu mundur lagi gue nggak tahu deh akan kayak gimana. Tapi ada satu hal yang mesti gue ubah biar bisa pakai engine mounting itu. Salah satunya adalah spakbor belakang. Nah ini banyak juga yang nanya nih, terus spakbor belakang pakai apa? Ini pakai bawaan, tapi kita potong teman-teman. Jadi spakbor standarnya kita potong, ada alurnya gitu emang, ya kan standarnya. Terus ini kita potong sesuai polanya yang bawaan. Jadi deh, spakbor standar dipendekin, cuman ya baik lagi ya. Kalau sering pakai harian dan sering hujan, gue sih sangat-sangat tidak menyarankan potong spakbor karena muncratnya kemana-mana. Tapi kalau misalkan cuman motor high doang, terus weekend doang gitu kan, pas kering doang, nggak apa-apa deh kalau misalkan mau coba dipotong. Di sebelah sini kalau kalian lihat ada yang berbeda teman-teman, ya kan. Pertama, cover boxnya udah nggak ada, ya kan? Cover box udah nggak ada, dan kalau kalian lihat karbonnya sebelah sini teman-teman, yang sebelah sini ada jaring-jaringnya. Ya kan, sebelah sini ada jaring-jaringnya. Yang sebelah sana itu masih ketutup. Ada yang bisa tahu nggak kenapa? Karena gua sudah pakai downdraft. Jadi ini pakai downdraft ukuran 32 ya kan. Sudah pakai ini apa namanya lupa gua. Pokoknya udah gue beliin ini. Gua downdraft. Bagasinya udah kebuka. Nah, sengaja biar ada udara tetap masuk ke situ, ya kan? Ini yang gue lubangin tuh. Sengaja ini dilubangin tuh. 3-4 ini lubang ini itu nyambung sama kisi-kisi yang di luar sebelah kiri sini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya project iseng karena Willy katanya punya downdraft nganggur di rumahnya. Plakat lipok sama R15 kata dia. Jadi yaudah cobain aja. Kepasang. Jadi sekarang gue udah pakai TB downdraft 32. Menariknya adalah suaranya tuh cakep loh teman-teman. Gue nggak tahu ya di video agak kedengeran gak ya, tapi suaranya tuh ketika kita ngegas itu ada suara ya. Masih sambil jalan, kalian mesti dengerin sendiri. Suaranya kedengeran cakep banget. Banyak juga yang nanya ini pakai X-Guard buat HP, holder HP kepercayaan gue. Ini enak banget, bagus banget dan pasti terkunci dengan aman. Belinya di RC Moto Garage, estimasi sekitar 500 ribuan. Emang agak mahal dan butuh case tersendiri, tapi ini bagus. Gue udah pakai beberapa, cakep. Jadi total estimasinya berapa sih modif Aerox Turbo? Ini motor kalau nggak salah harganya 32 ya kan. Dan setelah dihitung-hitung modifannya sekitar 20 jutaan rupiah teman-teman. Itu belum ganti pelek, belum ngapa-ngapain, udah sekitar 20 juta rupiah. Sebenarnya kalau mau lebih mahal lagi, gue yakin pasti bisa. Kalau udah pakai Brembo ini itu semua udah nggak tahu lagi, nggak ada ujungnya. Tapi kalau misalkan 20 juta ini mungkin kalau misalkan dibagi jadi sekitar 5 bulan, ya per bulannya kalian keluar 4 juta untuk bisa modif sampai tahap ini teman-teman. Apakah sudah selesai? Tentunya belum. Gue pengen bore up sebenarnya motor ini. Jadi gue pengen tahu kayak gimana performance-nya kalau kita bore up. Tapi overall menurut gue udah sangat-sangat suka dengan hasilnya nih si Aerox Turbo 1 ini. Warna udah sesuai keinginan, jok udah sesuai keinginan, suspensi, knalpot, semuanya udah sesuai keinginan. Menurut gue udah cakep banget. Tapi tentunya masih akan ada lagi beberapa modifan. Dan gue juga butuh saran dari kalian. Enaknya nextnya kita apain? Kita modif apalagi motor satu ini? Tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.